Shalom, salam sade, salam hari Selasa, salam merah. Lagi rada merah dikit ya. Eh, Lagi dia buang ya. Begitulah seperti yang udah kita bilang, mungkin dia saat ini dia CPI dia pasti agak rada merah ya kan, nunggu ini market pada buang. Belum lagi banyak berita negatif juga FAD gitu. Ada yang FAD, ada yang benar gitu ya. Untuk market Asia kemarin drop sekali juga ini hari ini ya, karena dari Cina juga berita bank yang lari gitu ya. Terus yang frozen gitu, terus dari bulan kemarin udah ada yang frozen juga, terus ini makin berkembang, ada yang udah lari. Nah ini yang buat market ini ya kan, berita Bloomberg, BlackRock sama JP Morgan aja selama ini dia invest di marketnya di pasar Cina, dia kena squeeze, dia banyak rugi itu dari Mortgage lah, Evergrande yang kemarin kita kan tahu kan, terus banyak invest dia rugi, dia ada kena squeeze dia ya, rugi besar dia invest di ini. Jadi satu sisi lagi ya, mereka juga main, JP Morgan ketahuan main setel harga emas perak lagi itu ya, berapa bulan belakangan ini. Jadi itu yang ini sekarang emas lagi diskon ini. Ya kan, logam mulia lagi diskon 2 hari ini drop. Dari minggu kemarin udah mulai drop ini, drop lagi merah gitu ya, lagi diolah di sana mereka. Jadi semalam juga pada merah ya. Pertama ketekan sama dolar yang tiba-tiba menguat berapa hari ini, kenceng penguatan dolar, makanya Nasdaq, S&P, stock market juga ketekan semua gitu ya. Hari ini pagi buka market juga yang nggak usah dibilang lagi, market Asia, Nikkei tertekan karena dolar menguat ya, yen tertekan sekali. Pusing juga yang pegang banyak yen ini. Ketekan sekali. Ini emas lagi diskon gini, tapi counter ke dolar hitungannya jadi mahal, padahal lagi diskon, nggak bisa serok juga, aduh ya kan. Jadi ya begitulah kondisi sekarang ini ya kan. Belum lagi berita banyak negara yang mau bangkrut ya kan, resesi. Itu yang market agak rada merah. Satu sisi ya sebab pada nunggu CPI retail ini ya. Belum lagi yang berbagai FAD. Jadi kita bahas satu persatu. Ini sekarang saya buat video, market cap di 890.000. Wah, baru naik, tadi masih 888. Volume 53 billion, nggak terlalu drop. BTC dominance di 42,9. Sekarang harga BTC baru aja naik 20.000, pas 20.000 $2. Tadi masih 19.900 sekian. Ini drop lagi 19.985. Di kisaran gitu lah ya. Yang lain ya merah-merah tipis. Cuma yang kalau yang cap-cap kecil ada yang sebagian juga lumayan dropnya, tapi kalau big cap nggak terlalu ini dropnya dikit, nggak ini ya, kayak XRP, Cardano, BNB gitu, yang big cap nggak terlalu drop. Yang drop market cap yang kecil ada sebagian dropnya agak-agak lumayan gitu ya, kayak OGN juga ini event malah inilah di hari hanya justru di dump barangnya, udah dibuang gitu ya. Sering lah kejadian gitu ya, susah ditebak juga. Kadang di hari hanya dia terbang, belakang ini malah sering di hari hanya justru di situ dumpnya. Ya gitulah. Jadi semua market tertuju masih nunggu pengumuman CPI karena ada yang nakut-nakuti ya, termasuk dari orang Fed. State itu ada yang hawkish, ada juga yang agak dovish gitu. Kita lihat lah ya. Yang jelasnya masih nunggu juga hasil CPI ini, di mana range-nya mereka udah taksir. Kalau kita lihat di ininya kan dikisarkan mungkin
di 8,8 gitu, naik 2%. Kemarin itu kan di 8, tapi saya pikir ya di antara kisaran 8,6 sampai enggak, seperti ada yang bilang di 9 gitu. Yang ada yang hawkish gitu, sebagian para pakar mungkin udah 9 katanya ya kan. Jadi ya lihat, maka pasar nggak ini. Tapi yang udah jelas sekali, dolar menguat sekali di YX itu yang sangat tertekan semua market. Jadi semua pada merah dari kemarin, ditambah dengan rumor bank yang lari lah di Cina, bank yang frozen ya kan. BlackRock yang rugi, JP Morgan rugi, udah itu ketahuan lagi 2 bulan belakangan ini JP Morgan main kotor di market emas drop gitu ya. Banyak lah ininya. Jadi belum lagi MT Gox. Masih ada yang tanya saya MT Gox, pada minggu saya udah bahas gini. Pas tadi juga ada berita sekalian saya sampaikan. Proses banyak nggak seperti yang ditakutkan, bah. Jadi banyak yang takut juga. Rupanya banyak yang nanya lewat Twitter sama si bosnya Binance, si Jet. Si Jet akhirnya kesel, si Jet jawab. Nah ini supaya tambahan informasi buat kalian. Menurut si Chang Pengzhao, CZ, itu dia bilang MT Gox itu rumor sampah, rabis rumor katanya. Dia nggak mau banyak tanya, dia cuma tanya balik yang nanya-nanya sama mereka. Dia kasih satu pandangan. Andai kata kalian punya Bitcoin tahun 2014 dengan harga segitu, mau nggak kalian jual dengan harga sekarang saat bearish time? Atau Anda nunggu jual di bull? Jadi itu saja logikanya katanya. Jadi buat saya itu rabis rumor katanya, rumor sampah ya. Jadi saya cek aja lihat soal rumor yang ditiupkan ini soal MT Gox ya, dia itu aja dia tanggapi. Banyak yang tanya, karena banyak yang tanya, bang takut kejadian kemarin itu soal miners buang barang ya kan, miners buang barang udah drop banyak gitu. Ini kalau MT gimana? Jadi dia kasih satu pandangan, terus ya seperti yang udah saya pernah bahas, bukan soal itu aja, prosesnya untuk dapatkan lagi bukan gampang. Memang ya, kayak saya bilang, teman saya itu dapat, dia bilang tulisan Cina, rupanya bukan kanji itu ya. Dia ada ini lampiran kanji sama bahasa Inggris gitu ya. Jadi dulu itu beli Bitcoin itu masih pakai desktop gitu ya, banyak proses. Itu ribet, belum ada KYC lagi. Sekarang kalau Anda mau klaim barang Anda, apalagi Jepang sini, itu detail sekali prosesnya, nggak seperti yang mereka akhir Agustus dikembalikan. Bukan, nggak segitu. Ya, kalau Anda tahu gimana proses di Jepang ini detailnya itu, jangankan Anda mau klaim barang hilang. Saya yang mau kirim duit aja dulu ya, kalau antar bank, itu bertele-tele sekali gitu, prosesnya banyak ya. Apalagi Anda, jadi itu seperti yang saya bilang, nggak gampang. Apalagi mereka yang customer di Ambrek harus ke perwakilan, harus kasih lihat track history, kamu beli bener nggak, siapa, dulu nggak ada KYC juga ya kan. Jadi nggak segampang yang seperti diberitakan, wah nanti udah terima orang pada jual dam, nggak gitu ya. Jadi tambahan informasi bukan dari saya aja, si Sejet bosnya Binance udah jawab itu rabis rumor katanya, rumor sampah gitu, jangan terpengaruh katanya ya. Jadi itu terus ada tambahan yang tanya ini Cardano, dia punya IOJ, the direktur arsiteknya si John Wood pindah ke Algo. Yang tanya gimana, ya nggak gini, nggak apa-apa, nggak terlalu ini, bukan dia orang yang sangat pengaruh, nggak gini. Si John Wood ini juga ambil posisi gabung di direktur itu belum lama, dia cuma nutup posisi saat itu, kalau nggak tahun lalu itu Oktober tahun lalu. Direktur IOG itu yang lama namanya Duncan apa, dia cabut. Nah posisi itu diisilah sama si John Wood ini gitu. Nah sekarang mungkin dia dapat tawaran, mungkin gaji lebih tinggi atau posisi apa, dia pindah ke Algo, jadi biasa gitu. Jadi nggak usah takut gitu ya. Juga nggak ada rasa kompetisi lah. Si Charles Hoskinson juga udah kongres buat dia istilah bukan ada masalah keluar ini itu, dia resign, mungkin tawaran lebih bagus di Algo ya kan ya.
Jadi bukan terlalu gimana, dia bukan istilahnya perintis gitu yang pengaruh sekali ke enggak. Dia di posisi di IOG ini sebagai direktur arsiteknya juga. Bulan kemarin itu dan ambil posisi itu nutup kekosongan karena ditinggalin sama si Duncan apa saya lupa gitu. Jadi dia belum lama di posisi itu gitu. Sekarang dia pindah juga nggak terlalu gimana gitu. Ya kan, biasalah orang kerja keluar masuk ada tawaran yang lebih baik posisi atau gaji, ya pasti dia pindah gitu ya kan. Ya dia bilang mau bawa Algo ke 10 besar ya bisa-bisa aja, namanya juga promote diri gitu. Tapi ya lihatlah, dan Algo kan saya udah rekomen juga bagus. Algo Cardano, Chas Hutchinson juga selalu bilang Algo juga salah satu protokol yang bagus gitu. Maka saya ini ya kalian bagi portfolio aja, nggak usah terlalu fanatik Cardano terus nanti saya enggak ya, bagi porto aja gitu ya kan. Itu aja sih soal Cardano ya. Ada bahas XRP udah lama. XRP tambahannya terus improve XRP ya, kasus tapi dia terus buka kerjasama yang baru ya. XRP Ledger-nya juga terus improve dengan NFT marketnya, terus kerjasama dengan berapa bank, terus berkembang gitu. Jadi XRP juga smart contract karena dia udah ada XRP Ledger-nya. XRPL-nya itu kan protokolnya. Kalau Ripple itu company-nya gitu ya kan. Kalau XRP itu koinnya gitu ya. Jadi setelah dia udah ada XRPL-nya Ledger ini tuh mereka kan sudah bisa lakukan kontrak gitu, smart kontraknya. Jadi makin bertambah, berkembang, makin banyak yang gabung. Belakangan ini banyak perusahaan terus bergabung gitu. Jadi XRP itu future kalau kita lihat bagus gitu karena semakin banyak yang gabung dia ini, usernya itu semakin besar nanti gitu ya. Nah disitulah yang nanti akan bisa nge-push harganya naik gitu ya. Tapi ya itulah yang namanya saya bilang invest XRP, Cardano, Algo, tipe-tipe itu kalian nggak bisa untuk pandangan short term gitu ya. Itu invest long term gitu. Mau lihat hasilnya itu invest long term gitu ya. Jadi kalau Anda ada lihat interviewnya si bosnya Singularity, si Gozel, dia itu gabung Cardano, itu menurut dia, di antara semua blockchain, yang dia salut itu komunitas dari Cardano. Karena kenapa? Yang mereka pikirkan, mereka invest bukan soal cuan, tapi apa yang bisa dilakukan terbaik untuk masyarakat gitu, untuk khalayak banyak gitu, berguna gitu untuk orang gitu, apa yang dibangun gitu. Jadi dia suka sekali gitu. Itu kalau kalian ada lihat interviewnya si BitBoy sama si Gozel soal dia buat proyek AI-nya, robotnya itu ya, di situ dia ada bahas gitu ya. Jadi makanya banyak kenapa komunitas Cardano itu strong sekali, karena itu disitulah dia temukan kesatuan yang punya satu tujuan, bukan soal cuan-cuan. Banyak si Gozel itu terbuka sekali, banyak itu blockchain kan cuma pikir cuan dulu. Mereka pandangan mau cuan instan, mau cepat cuan gitu ya. Beda di komunitas Cardano gitu. Makanya bagi saya dari tahun kemarin saya ingatkan, banyak yang pikir Cardano bisa cuan, mereka salah kaprah kalau yang buat short term gitu ya. Sulit karena proyeknya itu dia buat yang roadmapnya aja panjang gitu ya. Jadi video hari ini begitu aja. Kita lihatlah gimana ininya, market masih ini mungkin besok mungkin masih agak rada merah sebelum sampai keluar pengumuman CPI ya kan. Nah di waktu sana kalau nggak salah pengumumannya 8.30 kalau nggak salah waktu Amerika. Indonesia jam berapa hitungannya? Kadang saya pusing hitung-hitung perbedaan waktu, mungkin malam sekitar jam 7 jam 8 ya kalau nggak salah di Indo gitu ya. Ya lihatlah gimana hasil pengumuman CPI-nya. Belum lagi nanti terakhir di akhir bulan itu pertemuan FOMC-nya ya kan. Kalau besok Rabu CPI, terus Kamis ada PPI juga, mudah-mudahan PPI juga bagus gitu. Tapi PPI nggak ngefek kayak CPI yang sangat ngefek ke market gitu.
Kalau PPI agak ngefek ke stock market gitu, saham gitu. Kalau kripto, CPI sangat pengaruh ya, gitu ya, soal data inflasi. Jadi video hari ini begitu aja, itu yang saya jawab. Saya tambahan info soal MT Gox ya kan, sama kejadian ini, terus info Cardano sama tambahan XRP gitu. Itu aja sementara informasi yang ada ya kan, nggak usah terlalu takut sama berita FUD ini, itu udah biasa saat bearish time. Ya latihan mental lah ya kan, lama-lama nanti kalau yang newbie yang di dunia kripto ini juga banyak yang udah ninggalin, di mana-mana sekarang banyak yang udah ninggalin dunia kripto, maka udah ini market juga pada ini udah mulai slow gitu, tinggal yang bener-bener steady yang termasuk yang mental kuat juga lah ya. Jadi begitu aja video hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.